SMK Al-Muqtariyah didirikan pada tahun 2000 dan merupakan sekolah menengah kejuruan pertama yang berada di wilayah Kecamatan Bayongbong yang jaraknya kurang lebih 10 km dari pusat kota Garut. SMK Al-Muqtariyah berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Al-Muqtariyah yang didirikan pada tahun 1990 oleh Bapak Haji Muhtar. Secara geografis, SMK Al-Muqtariyah dinilai strategis karena dilalui jalan provinsi yang menghubungkan kota Garut dengan kota-kota lainnya di wilayah Garut Selatan seperti Kecamatan Cikedug, Cisurupan, Sukaresmi, Samarang, dan Pasirwangi. SMK Al-Muqtariyah memiliki luas bangunan 800 meter persegi. Untuk menyiapkan kegiatan belajar mengajar yang nyaman, SMK Al-Muqtariyah menyediakan fasilitas yang memadai, di antaranya gedung sekolah yang representatif dengan lokasi yang strategis, serta lingkungan yang kondusif untuk kegiatan belajar mengajar, ruang kelas yang nyaman, ruang kepala sekolah, ruang wakabid kesiswaan, ruang wakabid kurikulum, ruang wakabid hubungan industri, ruang BK, ruang guru, ruang tata usaha, ruang resepsionis, ruang perpustakaan, koperasi, lab komputer, lahan parkir, lapangan olahraga, masjid, kantin, dan podcast. Visi SMK Al-Muqtariyah mewujudkan peserta didik yang terampil, akhlakul karimah, kreatif, berdaya saing, inovatif, dan religius. Misi SMK Al-Muqtariyah menghasilkan dan mencetak lulusan yang terampil dalam bekerja melalui berbagai pelatihan dan menjalin hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Membina peserta didik agar terbentuk akhlak mulia, amanah, jujur, dan bertanggung jawab. Menanamkan dan menumbuh kembangkan daya kreativitas kewirausahaan, mengembangkan life skill atau kecakapan hidup yang berstandar kompetensi keahlian kerja di dunia usaha atau dunia industri, dan memahami budaya kerja baretos tinggi. Membimbing dan memfasilitasi peserta didik, menanamkan dan memahamkan nilai-nilai agama melalui pembinaan beribadah serta mengamalkan senyum, salam, sopan, sapa, dan santun. Awal memasuki lingkungan sekolah, siswa dan siswi dibiasakan untuk membudayakan sunnah Rasul, yaitu senyum, salam, sapa, dan santun. Kegiatan rutin setiap pagi sebelum pembelajaran adalah tadarus Al-Quran sebagai bentuk implementasi peningkatan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kompetensi keahlian saat ini, SMK Al-Muqtariyah memiliki 2 kompetensi keahlian,
yaitu otomatisasi tata kelola perkantoran dan multimedia. Kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran. Otomatisasi dan tata kelola perkantoran atau biasa disingkat OTKP dulu bernama administrasi perkantoran, merupakan salah satu cabang bidang keahlian bisnis dan manajemen, mempelajari tentang pengetikan naskah atau dokumen, penanganan telepon, penataan dan pengelolaan surat atau dokumen, penataan dan pengelolaan arsip, penanganan perjalanan bisnis, penanganan dana kas kecil, penyiapan pertemuan atau rapat, penanganan aplikasi, dan penanganan informasi melalui internet. Kompetensi keahlian multimedia. Jurusan multimedia atau sering disebut MM adalah salah satu dari banyaknya jurusan di SMK. Jurusan multimedia ini merupakan suatu jurusan di SMK di bidang komputer yang mempelajari tentang penggunaan komputer guna untuk menyajikan data teks, suara, gambar, animasi, serta video yang dibuat semenarik mungkin dengan tools yang sudah tersedia seperti halnya Adobe Photoshop, CorelDRAW, Freehand, Adobe After Effects, dan lain-lain. Untuk meningkatkan dan menguji kompetensi siswa dan siswi, setiap tahun selalu diadakan praktik kerja lapangan, yaitu agar para siswa bisa menambah pengetahuannya dan keterampilannya. Selain itu, para siswa juga bisa merasakan bagaimana dunia kerja yang sebenarnya. Selain itu juga, selalu diadakan uji kompetensi keahlian, yaitu untuk menilai tingkat kompetensi setiap siswanya. Selain aktivitas belajar mengajar, SMK Al-Muqtariah juga mendukung kreativitas siswanya di bidang non-akademis. SMK Al-Muqtariah mendukung siswanya untuk berorganisasi dalam sekolah, di antaranya organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Hal ini tentu saja agar siswa mempunyai kemampuan untuk bersosialisasi dengan siswa lainnya, serta pihak terkait agar tercipta pribadi yang memiliki mental yang baik dan tangguh. Untuk mengasah dan mengembangkan bakat dan minat setiap siswa dan siswi, SMK Al-Muqtariah menyediakan fasilitas sebaik-baiknya kepada siswa untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler, baik yang bersifat wajib maupun pilihan. Dan berikut adalah kegiatan ekstrakurikuler SMK Al-Muqtariah, antara lain pramuka, Paskibra, Tapak Suci, Rohis,
futsal, dan voli. SMK Al-Mukhtariyah mempunyai segudang prestasi, baik di bidang akademis maupun non-akademis. Prestasi yang pernah diraih diantaranya juara 1 kelas G Putra Sebandung Raya, juara 1 kelas D Putri Sebandung Raya, juara 1 kelas C Putri Sebandung Raya, juara 1 kelas C Putri tingkat kabupaten, juara 1 kelas A Putra tingkat kabupaten, juara 3 tingkat nasional dan Asia, juara 1 LKBB tingkat Provinsi Jabar, juara Harapan 2 LKBB tingkat Provinsi Jabar, juara Perintis 3 LKBB tingkat Provinsi Jabar, juara 2 Pengetahuan LKBB tingkat Provinsi Jabar, juara 3 Fotografi tingkat Provinsi Jabar, juara 3 foto bertema tingkat Provinsi Jabar, dan kejuaraan-kejuaraan lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara, pemirsa, atas kuasaan Allah, alhamdulillah saya pada siang hari ini akan menyampaikan selayang pandang tentang Yayasan Pendidikan Islam Al-Mukhtariyah. Berawal dari salah seorang tokoh masyarakat sebagai pencetus atau sebagai pendiri Yayasan Al-Mukhtariyah, yaitu Bapak Kiai Haji Mukhtar. Beliau adalah seorang PNS zaman dulu, dan samping itu juga berprofesi sebagai bengkong atau yang namanya raji sunat. Beliau setelah pensiun maka memisahkan sebagian daripada harta kekayaannya untuk diwakafkan ke Yayasan Al. Hingga pada tahun 1990 beliau mendirikan Yayasan Pendidikan Islam di bawah akta notaris Nyonya Endah Juwaidah, sarjana hukum, itu yang tepatnya di lokasi Desa Cinisti, Kecamatan Bayombong, Kabupaten Garut. Memulai pergerakannya diawali pada tahun 1993. Pak Kiai Haji Mukhtar dan keluarganya mulai mempersiapkan sarana prasarana untuk melakukan pendidikan formal. Alhamdulillah pada saat itu berdirilah sebuah bangunan atau gedung serta masjid dalam rangka persiapan untuk melaksanakan menjalankan pendidikan formal di yayasan.
Selang kemudian pada tahun 1995 Yayasan Pendidikan Islam Al-Mutariyah mulai membuka pendidikan formal, yaitu dengan mendirikan yayasan. Di bawah Yayasan Pendidikan Al-Mutariyah itu adalah Madrasah Sanawiyah Al-Mutariyah. Dan alhamdulillah setelah berjalan 3 tahun kemudian kita mendirikan pula di bawah Yayasan Al-Mutariyah itu Taman Anak-anak, atau lebih dikenal di daerah Cilisi adalah RA Al-Mutariyah. Alhamdulillah itu pun berjalan dan cukup diminati oleh masyarakat. Hingga dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 2000, untuk pertama kalinya di Kecamatan Bayonggong, sejarah mencatat bahwa salah satu SMK yang tertua di Kecamatan Bayonggong adalah SMK Al-Mutariyah. Dalam perkembangannya alhamdulillah SMK Al-Mutariyah sampai dengan tahun 2022 itu sudah kurang lebih ada 19 angkatan, dan 19 angkatan tersebut sudah tersebar di berbagai instansi yang bekerja, kemudian juga yang berwira swasta, dan ada juga yang sudah mengajar di beberapa sekolah dan bahkan di perguruan tinggi. Bahkan terakhir dapat informasi murid yang pertama dulu sudah melanjutkan di jenjang strata 3 atau S3 di tahun. Itulah sekilas pandang atau selayang pandang tentang SMK Al-Mutariyah yang mulai didirikan pada tahun 2000, dan beberapa perkembangan sudah dilakukan atau sudah dilewatkan. Di antaranya di awal-awal SMK Al-Mutariyah hanya punya satu jurusan, yaitu kalau dulu jurusannya sekretaris, sekarang itu otomatisasi perkantoran atau OTKP lebih jelas. Kemudian setelah berjalan sekian waktu, kami juga melakukan pengembangan, yaitu membuka jurusan multimedia. Alhamdulillah sampai dengan sekarang jurusan multimedia sudah berkembang dan sudah beberapa kali mulai prestasi di dalam rangka mengikuti turnamen atau event yang dilaksanakan baik tingkat lokal, regional, bahkan tingkat nasional. Terakhir pada tahun 2022 beberapa predikat dari jurusan multimedia sudah didapat, itu dengan mengikuti lomba foto, lomba video, dan akhirnya alhamdulillah beberapa prestasi dari mulai juara ke-1, juara kedua, dan juara ketiga didapat. Bahkan terakhir kita mendapatkan 1 medali emas dan 1 medali perak didapatkan oleh siswa dari SMK Al-Mutariyah jurusan multimedia untuk kategori lomba fotografi dan video. Itulah sekilas beberapa perkembangan yang terkait dengan hasil prestasi siswa. Dan selanjutnya untuk terkait dengan kegiatan-kegiatan lain luar kegiatan formal, yaitu ekstrakurikuler. Ada di sini beberapa hal yang sudah berprestasi, diantaranya antara ada pencaksilat, kemudian PBAB atau LKBB biasa kalau di dalam pertandingannya. Kemudian juga ada kerohanian, dan yang terakhir dalam perkembangan ini ada studio podcast. Itulah kira-kira selayang pandang tentang perkembangan khusus di SMK Al-Mutariyah yang
bersama-sama di bawah yayasan. Alhamdulillah sampai saat ini masih tetap di dalam pengembangan berbagai hal yang mudah-mudahan kedepannya ini akan menjadi salah satu juga pilihan atau alternatif masyarakat untuk bisa menitipkan para siswanya atau pelajarnya atau anak-anaknya ke SMK Al-Mukariyah. Nah, insya Allah dilengkapi juga dengan beberapa fasilitas yang berkenaan dengan keterampilan siswa, khusus yang ada kaitannya dengan jurusan. Salah satunya diantaranya ada unit usaha, ada pengembangan podcast, ada pengembangan juga pitching factory. Saya kira dengan seperti itu insya Allah yayasan atau SMK Al-Mukariyah itu dari masa ke masa sudah sangat kelihatan perkembangannya. Dan dalam kurun waktu sekitar 20 tahun alhamdulillah sudah menghasilkan beberapa alumni yang kompeten dan banyak diterima baik di dunia usaha, dunia industri, bahkan yang menjadi PNS. Barangkali itu saja yang dapat disampaikan dalam selayang pandang pertama di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.